Halo pemirsa, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Bunda Arbiah. Di video kali ini saya akan membuat ide jajanan yang bikinnya sangat mudah, tanpa mixer, tanpa oven. Cukup diaduk-aduk saja, hasilnya bagus. Kuenya enak banget, garing, lembut, dan lumer di mulut. Nyoklat banget, anak-anak pasti suka. Yang penasaran, langsung saja teman-teman simak videonya sampai selesai. Langkah yang pertama, siapkan wajan, masukkan air 250 ml, kemudian gula pasir 3 sendok makan atau 50 gram, garam seperempat sendok teh, kemudian vanili setengah sendok teh, kemudian margarin 3 sendok makan atau 50 gram. Ini dimasak, gunakan api yang sangat kecil ya. Dimasak sampai margarinnya ini meleleh, tidak sampai mendidih, seperti ini saja. Kemudian masukkan tepung terigunya, ini 250 gram. Jangan lupa apinya gunakan api yang paling kecil supaya tidak gosong. Diaduk-aduk sampai tercampur rata dan dimasak sampai kalis. Nah seperti ini setengah kalis ya pemirsa, dimasak terus sampai kalis. Dan ini sepertinya sudah mulai kalis ya, ini akan saya aduk-aduk sebentar. Kemudian matikan apinya dan pindahkan ke wadah yang lain. Dan biarkan adonan ini hangat atau setengah dingin ya. Ini ditipiskan seperti ini supaya cepat hangat. Dan ini sepertinya sudah hangat pemirsa. Saya aduk-aduk sebentar. Kemudian masukkan 2 butir telur. Ini saya masukkan satu persatu dulu ya. Dicampur, diaduk supaya tercampur telurnya. Dan ini sudah tercampur. Kemudian saya masukkan lagi telur yang satunya. Diaduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Dan seperti ini sudah tercampur ya telur dengan adonan tepungnya. Kemudian saya sisihkan dulu dan saya ambil plastik segitiga ya. Ini sudah saya masukkan ke dalam gelas supaya mudah memasukkan adonannya. Plastik segitiga atau piping bag. Masukkan secukupnya saja, jangan terlalu banyak supaya nanti mudah mengaplikasikannya. Nah seperti ini sudah selesai ya. Kemudian saya siapkan lagi plastik segitiga dengan sepuit. Saya menggunakan sepuitnya seperti ini ya, tapi yang paling bagus itu yang agak lebar. Ini akan saya gunting dulu ujungnya. Masukkan sepuitnya. Nah seperti ini. Kemudian masukkan, ini dipotong dulu ujungnya pemirsa. Nah, seperti ini ya, ini sudah terpotong dan dimasukkan ke dalam plastik segitiga yang satunya. Kita putar-putar supaya kenceng ya.
Kemudian saya ambil 1 lembar kertas roti, ukurannya sesuaikan saja ya. Kemudian semprotkan, kurang lebih ini panjangnya 5 cm ya, 4-5 cm. Caranya seperti yang ada di video, seperti itu ya. Ini ditumpuk 2, rapikan pinggir-pinggirnya. Kemudian ulangi sekali lagi. Dan ini sudah selesai semuanya. Selanjutnya ini akan saya goreng. Panaskan minyak dengan api kecil saja. Kemudian masukkan satu per satu. Jangan lupa sesekali dibalik supaya nanti tidak gosong. Dan ini digoreng sampai kuning kecoklatan. Dan ini sudah kuning kecoklatan pemirsa, ini sudah matang. Ini akan saya angkat dan tiriskan. Selanjutnya akan saya goreng semua sampai selesai. Nah pemirsa, ini dia sudah matang semua ya. Ini semuanya jadi 12. Bentuknya seperti ini. Ini luarnya garing, dalamnya lembut ya. Kalau saya menyebutnya ini adalah churros, hanya beda bentuk saja ya. Kemudian untuk variasi isinya ini akan saya lubangi ya dengan menggunakan sumpit. Seperti ini. Nah ini sudah lubang. Kemudian akan saya isi coklat, boleh selai coklat atau stroberi atau yang lain, sesuaikan selera saja. Dan isi secukupnya saja. Kemudian ini variasi yang lainnya, coklatnya saya taruh di atasnya sebagai topping. Ini untuk memikat anak-anak ya, biasanya anak-anak tuh suka banget kalau ada coklatnya. Dan kemudian atasnya akan saya kasih gerimis supaya lebih menarik ya. Dan seperti ini pemirsa, resep yang pertama sudah selesai. Churros isi coklat, ini rasanya nyoklat banget. Silahkan mencoba di rumah. Resep selanjutnya, ketimus ubi crispy. Langkah yang pertama, siapkan ubi. Saya menggunakan ubi oren ya, beratnya 500 gram. Kemudian dikukus. Kukus juga kelapa parut, ini 1/4 dari 1 butir kelapa. Dan dikukus sampai matang kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini ubinya sudah empuk dan matang. Saya pindahkan ke mangkok. Ini langsung saya haluskan ya. Selagi masih panas, ini masih empuk, langsung dihaluskan. Dihaluskan sampai halus.
Dan seperti ini sudah halus. Kemudian masukkan kelapa yang sudah dikukus tadi. Kemudian tambahkan gula pasir, ini 5 sendok makan atau sesuai selera. Kemudian tepung terigu 5 sendok makan. Dan tambahkan kacang tolo. Ini kacang tolonya sudah direbus ya, sudah matang dan empuk. Ini 50 gram. Kemudian garam setengah sendok teh dan vanili setengah sendok teh. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Tambahkan sedikit air, kurang lebih 2-3 sendok makan. Kalau adonannya ini kering ya, tapi kalau adonannya sudah basah tidak perlu ditambahkan air. Air bisa diganti dengan susu atau santan. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Dan seperti ini sudah tercampur semuanya. Kemudian saya gunakan sarung tangan plastik ya, jangan lupa diolesi dengan minyak goreng supaya nanti tidak lengket. Ambil 1 sendok makan atau kurang lebih 1 sendok makan ya. Ini bentuknya biasa saja, saya bulat-bulatkan. Ini bulat sebesar bola bagel, kurang lebih seperti itu. Dan bulat-bulatkan semuanya ya, ini semuanya sampai selesai. Dan ini sudah selesai, semuanya jadi 20 butir. Saya sisihkan dulu, kemudian pelapis luarnya saya menggunakan bubble gum seperti ini ya, dan menggunakan tepung panir, jadi nanti jadi 2 macam. Langsung saja ambil 1 adonan kue, kemudian langsung gulingkan di bubble gum ya. Ini tidak perlu menggunakan pelapis dari tepung terigu, langsung dimasukkan ke bubble gum. Ini sudah menempel ya, karena ini adonannya lembek, sedikit lembek, jadi langsung bisa menempel. Nah seperti ini sudah menempel bagus. Nah ini sudah jadi ya. Kemudian saya akan menggunakan yang pakai tepung panir. Ini juga sama ya, tidak perlu menggunakan larutan dari tepung terigu ya, langsung dibalurkan ke tepung panir. Ini sudah menempel. Jadi setengah-setengah, yang setengahnya pakai bubble gum dan yang setengahnya pakai tepung panir. Ini yang disukai anak-anak ya, anak-anak ini suka sekali. Karena ini rasanya sudah manis, jadi di dalamnya tidak saya tambahkan coklat atau selai ya. Rasanya sudah manis. Dan ini sudah selesai semua. Selanjutnya ini akan saya goreng. Panaskan minyak, gunakan minyak yang sangat banyak. Langsung dimasukkan ke dalam minyak. Ini gunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti bisa matang merata. Masukkan semuanya dan balik cukup 1 kali saja supaya nanti bubble gumnya tidak lepas ya, jangan sering diaduk-aduk. Digoreng sampai kuenya ini mengeras, berarti ini sudah matang dan warnanya kuning kecoklatan. Kemudian kalau sudah matang seperti ini, angkat dan tiriskan.
Selanjutnya goreng yang menggunakan tepung panir. Masukkan semuanya. Ini goreng sampai matang ya, sampai kuenya ini mengeras dan warnanya kuning kecoklatan. Dan kuenya sudah mengeras dan kuning kecoklatan, ini akan saya angkat dan saya pindahkan ke tempat yang lain. Nah pemirsa, ini sudah matang semua ya, ini sudah hangat seperti ini. Ini yang menggunakan bubble crumb, hasilnya seperti ini. Dan yang satunya ini yang menggunakan tepung panir. Ini cuma beda luarnya saja ya, rasanya sama saja. Dan ini rasanya sangat manis, dan kalau sudah dingin ini kenyal ya. Silahkan mencoba di rumah. Nah pemirsa, demikianlah tadi cara pembuatan jajanan terbaru ya, jajanan kekinian atau timus crispy dan churros isi coklat. Ini rasanya enak banget, silahkan mencoba di rumah. Sekian dulu untuk resep hari ini, terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di resep berikutnya.